Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Real Madrid versus Manchester City. Xabi Alonso kembali dihadapkan tekanan setelah rentetan hasil buruk yang dialami Real Madrid. Kali ini kekalahan dihadiahkan oleh tim tamu Manchester City dengan skor 1-2. Kedua tim ini dalam beberapa tahun pertemuannya di UCL selalu menghadirkan laga klasik intens penuh drama. Tak terkecuali di match ini. City harus kebobolan lebih dulu namun mampu berbalik unggul di babak pertama. Meski unggul possession di babak pertama, Pep Guardiola nampak mengubah game plan di babak kedua dengan bermain lebih pragmatis. Real Madrid pun tidak mampu memainkan taktik counter attack dan juga menemui kebuntuan saat harus bongkar pertahanan rapat Man City. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Real Madrid kali ini turun di atas kertas dengan formasi 4-4-2. Valverde diplot sebagai fullback kanan, Garcia dan Vinicius di depan. Pos gelandang diisi Tchouaméni serta Ceballos. Mereka diapit Rodrigo di kanan dan Bellingham di kiri. Sementara Man City turun dengan pakem 4-1-4-1-nya. Foden, Cherki, Silva, dan Doku mengisi lini tengah, ditopang Nico Gonzalez. Lini depan diisi Haaland. Statistik babak pertama menunjukkan bahwa Man City unggul penguasaan bola. Mereka terlihat build up dengan shape 3-2-5 yang dinamis. Seringkali Nico sendirian sebagai gelandang bertahan, Doku menjaga kelebaran, dan O'Reilly inverted. Foden di belakang Haaland, sedangkan Bernardo Silva di half space kanan dekat dengan Cherki di sayap. Bisa kita lihat juga adanya ruang di half space ketika Valverde marking Doku. Celah tersebut mencoba diekspos O'Reilly sehingga Doku cukup banyak ruang di sayap. Madrid sendiri terlihat cukup waspada dengan celah tersebut. Mereka lebih menginstruksikan pemain tengahnya untuk turun menutup pemain yang hendak mengeksposnya. Anak asuh Xabi Alonso sendiri di awal babak terlihat cukup pasif kala bertahan. Menggunakan shape 4-4-2, mereka akan bergerak mengikuti ke arah mana bola atau serangan City dilancarkan. Paling terlihat, Xabi Alonso tidak menginstruksikan pemainnya untuk agresif jika belum memasuki ruang antar lini atau belakang lini. Bernardo Silva di sini dibiarkan cukup bebas tanpa tekanan di depan lini tengah dan berlanjut saat bola dioper ke Nico. Terlihat Rudiger yang agresif ketika Haaland drop untuk terima bola di ruang antar lini. Di area yang lebih tinggi pun sama. Dua pemain depan mereka bebas dari tugas pressing dan terlihat Bernardo Silva serta Nico dibiarkan melakukan kombinasi umpan asal tidak menembus ruang antar lini. Game plan Xabi Alonso di awal ini memang cukup terlihat mengincar counter attack. Dua striker tetap diplot di depan sebagai rest attack. Saat Nunes coba lakukan penetrasi di sini, dua penyerang tidak diberi tugas untuk bantu press mundur. Taktik ini terlihat di peluang pertama Real Madrid lewat serangan balik. Crossing datar Man City berhasil dipotong Carreras dan dilanjutkan ke Ceballos. Terlihat saat ia mengirim bola ke depan, Vini dan Gonzalo tidak ikut bertahan. Ditambah Rodrigo yang naik ke sayap kanan. Ia mengirim crossing datar yang sangat akurat, namun sontekan kaki luar Vini kurang sempurna. Kembali dari situasi transisi, Carreras kirimkan bola diagonal ke depan yang mampu dimenangkan Gonzalo. Sudah ada situasi 3 versus 2 di sini, namun operan Vini nampak terlalu ke depan dan terbaca sehingga shot Bellingham bisa diblok. Taktik ini sebetulnya efektif dan berhasil mengantarkan Real Madrid unggul lebih dulu. Serangan balik diawali dari Carreras yang mampu menang duel. Ia lakukan progresi dan berikan bola ke Gonzalo yang bebas di tengah bersama dengan Bellingham. Rodrigo juga terlihat menggantung di samping pertahanan Man City. Melalui sudut sempit, winger Brasil itu mampu menjebol gawang Donnarumma. Di awal babak terlihat City hanya ingin kontrol permainan dan sangat minim melakukan penetrasi. Saat ada momen pun mereka terlihat tidak agresif mengeksekusinya, seperti saat Cherki coba lari ke belakang lini ini.
Mereka bermain terlalu berhati-hati sebelum kebobolan, lantaran takut kena counter attack Real Madrid. Kembali, lari ke belakang lini Foden tidak disambut oleh Doku, minim penetrasi. Pasca kebobolan, terlihat anak asuh Pep Guardiola mulai lebih berani lakukan penetrasi. Foden lari ke half space dan disambut Haaland yang drop. Sejatinya ia akan terima bola dan alirkan ke Foden sebagai orang ketiga. Namun umpan Guardiola kurang tepat sasaran. Kembali penetrasi yang kurang terlihat di awal tadi, yang kali ini dilakukan Nunes dan Silva, namun eksekusi masih kurang sempurna. City juga butuh lebih banyak pemain untuk membongkar pertahanan Madrid. Di sini mereka lakukan overload di sayap dengan 5 pemain yang cukup berdekatan. Doku dan O'Reilly menekan Real Madrid melalui sayap. Kali ini Doku kirimkan cross yang diblok oleh Asensio untuk dapatkan corner bagi City. Sepak pojok inilah yang akhirnya berhasil dikonversi menjadi gol. Cherki kirimkan umpan ke tiang jauh. Bisa dilihat Guardiola yang sudah di-marking Bellingham ini justru menangkan duel. Heading back tersebut awalnya mampu diselamatkan Courtois, namun bola mentah langsung jatuh ke kaki O'Reilly yang hanya butuh sontekan tipis untuk cetak gol. Tidak berselang lama, keberanian Man City untuk lakukan penetrasi kembali membuahkan hasil. Lagi-lagi Doku dan O'Reilly mengisi sisi sayap kiri. Dua bek Madrid memilih untuk menutup Doku. Pun begitu, sang winger mampu dan mau berikan bola penetrasi melewati pertahanan ke O'Reilly. Bek muda Inggris ini lepaskan crossing. Haaland yang menjadi targetnya dijatuhkan oleh Rudiger, dan setelah pengecekan VAR, wasit memberi penalti bagi tim tamu. Haaland yang jadi algojo mampu mengkonversi penalti ini tanpa masalah. 1-2, City unggul di paruh waktu. Mencoba mengejar ketertinggalan, Xabi Alonso harus mengubah game plan pasifnya menjadi lebih attacking. Dalam build-up-nya, dua fullback dipasang menjaga kelebaran, sementara Tchouaméni drop membantu dua center back. Man City sendiri menggunakan shape 4-1-3-2 saat bertahan di area tinggi. Dua pressure ganggu build-up, dan 3 gelandang akan menutup opsi progresi. 1 gelandang yaitu Nico menjaga ruang antar lini, sementara 4 back akan bergerak kompak mengikuti arah bola. Mereka juga paham betul bagaimana menghentikan serangan Madrid dengan melakukan overload saat bertahan. Terlihat 5 pemain mengepung 3 pemain Madrid di sayap, dan di sini terlihat kelemahan El Real yang tidak memiliki nomor 9 murni, di mana pos nomor 9 kosong sehingga center back City tidak masalah ikut melebar. Saat mencoba penetrasi lewat tengah pun mereka kesulitan. Opsi ke antar lini juga tidak terlalu mudah bagi El Real. Lihat saja di sini, Rodrigo yang dapat bola di antar lini langsung dikepung ketika coba menusuk. Lagi-lagi kalah jumlah. Di situasi seperti ini memang aksi individu diperlukan untuk bongkar pertahanan. Salah satu peluang dari aksi Carreras yang meski terkepung bersama Vini mampu penetrasi dan lakukan cross. Sayang sundulan Endrick masih bisa ditepis Donnarumma. Kembali, aksi individu kali ini dari Vini yang lolos dari overload pemain City. Dia berhasil pindahkan bola. Sayang Endrick memilih chip alih-alih berikan bola ke area sayap. Dalam beberapa momen juga, Vini yang terlihat meminta bola di area sayap kiri. Kali ini, winger Brazil itu coba lepaskan shot setelah lakukan triple cut inside. Beberapa peluang dilakukan. Opsi crossing ke dalam juga dilakukan Madrid setelah terima switch, namun masih gagal menghasilkan peluang. Kekalahan ini menambah beban Xabi Alonso, terutama soal ruang ganti yang rumornya tidak mampu ia kendalikan. Demand-nya yang tinggi nyatanya tidak terlihat di laga ini. Man City berhasil memanfaatkan hal tersebut dengan bermain pragmatis di babak kedua. Meski kalah possession, mereka membawa 3 poin dari kandang lawan.